Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ya di MUC Universitas Airlangga. Nah, kita lanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu mengenai page builder. Sekarang kita masuk pada menu website. Oke, sebelum kita masuk pada menu website, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari apa yang dimaksud dengan menu. Menu itu adalah merupakan kumpulan link ya yang menuju halaman atau pos tertentu. Misalnya menu itu juga merupakan komponen kunci dalam sebuah website. Kalau website tidak ada menunya ya kira-kira akan kurang fleksibel ya ketika kita ingin mengetahui website ini tentang apa ya. Oh, website ini miliknya siapa? Terus website ini kira-kira ada produk-produk apa saja. Kalau dia di dalam website penjualan misalnya, itu salah satu hal yang paling krusial atau komponen kunci dalam sebuah website itu adalah dari menunya. Peran menu sangat penting ya, baik bagi pengunjung, administrator, baik dari segi editor atau dari segi penulis untuk menavigasi websitenya, dan akan terlihat menjadi lebih mudah dan juga untuk mempercepat si pengguna dalam menemukan halaman-halaman yang memang itu dianggap penting pada sebuah website. Kira-kira secara general pengertian menu seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita membuat menu di website kita, ketika website kita di-develop dengan WordPress misalnya. Yang pertama, jangan lupa kita tetap masuk login ke dashboard admin WordPress, misalnya advokasi.inneracid/bpadmin. Di situ seperti biasa kita ketikkan username dan password kita di website kita sebagai dashboard admin. Nah, setelah itu kita bisa memilih menu appearance ya, pada appearance. Di dalam appearance itu ada beberapa submenu, mulai dari tema, custom, widget, menu, sampai pada editor. Tetapi ketika kita membuat menu, ya tentunya setelah appearance kita masuk ke submenu ya. Submenu yang ada di situ ada menus ya. Setelah itu kita klik. Ketika diklik nanti akan tampil seperti create new ya, create new menu untuk membuat menu baru. Nah, ini ada di dalam atas ya, biasanya di create menu. Nah, ketika kita nge-create menu, misalnya menu name-nya apa? Oh, saya milih menu di header ya. Ketika kita menu strukturnya adalah menu header, maka kita akan melakukan create new. Itu kira-kira untuk bagaimana kita membuat menu yang ada di dalam website kita. Tentunya di website kita juga ada perlu ya ketika kita menggunakan yang namanya navigasi menu. Nah, sebelah kiri ada struktur menu yang tadi ya, ketika kita masuk pada appearance, terdapat menu item yang memang berfungsi untuk menambahkan atau mengubah navigasi menu yang telah dibuat ya. Bila ingin menambahkan halaman ya cukup dengan klik text atau checkbox ya yang tersedia, kemudian kita tambahkan menu, kira-kira menu apa yang ingin kita tambahkan. Itu di navigasi menu. Dan juga kita juga bisa membuat struktur di dalam menu ya, misalnya home, setelah home ada artikel, habis itu ada panduan. Nah, misalnya saya ingin menambahkan menu baru ya di dalam website kita. Ketika saya ingin menambahkan about us gitu ya di setelah home ya, kita buat baru dulu ya. Kita buat baru yang namanya about us, baru kita geser dia diletakkan di bawah home. Artinya tampilan about us itu nanti terletak pada menu setelah home dan sebelum artikel. Nah, di dalam navigasi menu juga ada keterangan yang namanya add menu items. Di navigasi menu juga ada page, post, custom link, sama kategori. Di mana page ini digunakan untuk membuat halaman menu secara statis ya. Seperti menu profil, about us atau tentang kami, kontak us itu kan cenderung dia adalah
statis ya, dan jarang-jarang sekali berubah gitu. Jadi kita menggunakan page ini digunakan untuk membuat halaman menu statis. Tapi kalau post itu berbeda dengan page ya. Kalau post itu menu item post dipilih ketika kita ingin memunculkan salah satu artikel di dalam sebuah menu ya. Itu cenderung lebih dinamis karena postnya ada lebih sering ya ketika kita ada artikel baru atau artikel yang sudah kita set sebelumnya atau kita publish itu lebih pada post ya. Kalau custom link itu misalnya ingin membuat menu yang ketika diklik akan meredirect atau langsung pada ke situs lain seperti ke medsos, marketplace misalnya kalau ada di dalam misalnya contoh websitenya fakultas ya, ada prodi-prodi ya, di sebuah fakultas ada beberapa prodi atau departemen. Nah, ketika kita membuat custom link, departemen teknik misalnya, dia akan mengelink pada websitenya departemen teknik atau langsung diredirectkan ke situsnya. Berikutnya ada kategori, di dalam kategori ini adalah menu item yang memang digunakan untuk memunculkan kategori, misalnya ini mau tak kategorikan sebagai artikel atau di posting di sebuah halaman menu, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam struktur menu, khususnya pada WordPress, itu memang mendukung adanya submenu ya. Ketika misalnya tentang akademik ya, menu akademik, dan kita ingin memberikan submenu di dalam akademik itu misalnya ada submenu kurikulum, ada submenu dosen, ada submenu tim staff atau ada yang lainnya. Nah, itu di dalam WordPress itu juga mendukung submenu, yang mana ketika menu parent itu diklik maka akan memunculkan menu-menu child-nya yang berada di bawahnya atau di submenunya itu. Apabila ingin menggunakan submenu ini, caranya cukup dengan meletakkan menu yang dijadikan sebagai submenu. Misalnya dicontohkan ini ya. Ini adalah panduan. Nah, di dalam panduan itu ternyata ada submenunya yang namanya artikel. Nah, gimana kita cara membuatnya? Ya, kita add misalnya add to menu artikel ini sebagai child dari panduan. Atau dengan lebih mudah kita melakukan geser ya, digeser sedikit kanan hingga muncul tulisan submenu. Nah, itu berarti kita sudah berhasil untuk melakukan parent and child pada sebuah menu. Misalnya panduan ini saya geser ke kanan, nah dia akan artikel punya anak dua, panduan dan artikel itu sendiri. Kira-kira bayangannya seperti itu. Oke, berikutnya mengatur lokasi menu. Pada halaman edit menu, nah klik manage location untuk mengatur menu yang akan ditampilkan ya. Manage location. Kalau kita menu kan ada dua, edit menu sama manage location. Kalau di manage location ini untuk mengatur menu yang akan kita tampilkan. Jadi opsi yang muncul akan menyesuaikan dengan tema yang dipakai di dalam WordPress. Tapi umumnya yang digunakan adalah primary menu ya, atau menu-menu utama. Oke, jika ingin menambahkan menu di sidebar atau footer itu juga bisa ya. Kita masuk kepada appearance yang masuk pada widget ya. Dan di situ kita akan bisa mengcustom sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya menambahkan menu di sidebar atau di footer. Pada halaman ini bisa menambahkan juga menu yang sudah dibuat ke dalam sidebar atau ke dalam footer. Kalau tadi kita misalnya sudah membuat belum ada ya, kategori galeri misalnya ingin menambahkan footer menu ya, silahkan kita custom pada widgetnya. Oke, customisasi pada menu pada Elementor Pro ya. Kalau tadi kita masih dalam WordPress, ketika di custom melalui Elementor Pro, Elementor seperti apa ya? Pada sidebar di sebelah kiri ya tersedia 3 tab ya, 3 tab yaitu ada konten, ada style, ada advance ya. Di atas ini edit menunya. Cara mengubah menu dengan klik
tab pada konten, kita klik konten di sini dan kita pilih layout dari menunya. Nah, jajaran menu bisa diatur secara horizontal ataupun vertikal atau biasa disebut drop down ya kalau vertikal itu. Dan di dalam align, nah ini di dalam align, ini ya kalau layout tadi milih menunya mau seperti apa, horizontal, vertikal atau drop down. Kalau align kita untuk mengatur rataan dari menu-menu kita, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, animasi untuk memberi efek pada menu kalau kita memilih animation ya. Kira-kira customisasi menu di Elementor seperti itu. Selanjutnya untuk mengubah tampilan submenu kita juga bisa memilih pada tab style ya, pada tab style dan pilih uncollapse drop down. Setelah itu bisa disesuaikan tampilan ketika disorot, diklik border dan lain sebagainya. Untuk mengubah warna dan jarak antar menu itu juga bisa memindahkan ke tab style dan pilih uncollapse pada main menunya. Kemudian akan muncul berbagai macam pengaturan dan tampilan pada menu utama. Dan kita langsung bisa mengcustom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bila ingin mengubah font, ukuran, dan ketebalan, ya, dan lainnya bisa menuju pada typografi. Nah, di typografi kita bisa merubah ukurannya, weight-nya, terkait dengan transformnya dan lain sebagainya, style dan lain. Di sini juga pengguna juga bisa mengubah tampilan menu untuk setiap tampilan device, tampilan untuk desktop, bahkan untuk tablet bisa memiliki tampilan yang berbeda. Masih dalam customisasi di menu Elementor Pro, selanjutnya untuk menyesuaikan tampilan pada mobile device itu seperti apa biar bisa responsif mode-nya. Ini tersedia di bagian bawah ya. Bagian bawah site Elementor terdapat 3 tampilan, yaitu untuk desktop, untuk desktop, tablet atau mobile. Dia biar bisa responsif mode ya ketika menu itu digunakan nantinya. Jadi itu terkait dengan menu ya, menu website. Jadi kesimpulannya menu merupakan sebuah kumpulan link yang menuju halaman atau pos-pos tertentu. Dan keberadaan menu ini sangat penting atau krusial ya untuk memudahkan navigasi pada sebuah website. Dan tentunya di dalam WordPress juga menyediakan pembuatan menu dan submenu. Serta pada sidebar dan footer juga dapat di-custom sebagai kebutuhan dan tema yang digunakan. Serta terakhir, Elementor menyediakan customisasi menu yang lengkap dan responsif sesuai dengan device yang digunakan. Mungkin itu saja terkait dengan menu website. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.